Yustahabbu disunahkan lahu kedue wong sing mlaku apa ayyakuna yen to ana sapa wong sing mlaku iku mustajilan wong sing sibuk apa di sini bidzikrillahi kawan nyebut asmane Allah taala sing luhur sapa Allah.
Para bapak, para ibu rahimakumullah, di sini ada satu hukum sunnah, ada anjuran, ada perintah bagi orang yang mengantarkan jenazah, bagi orang-orang yang mengikuti mengantarkan jenazah menuju tempat peristirahatan terakhir. Apa itu perintahnya? Dianjurkan agar seseorang itu sibuk dengan menyebut nama-nama Allah, sibuk dengan menyebut-nyebut Allah, wal fikri, dan berpikir bima ing dalam sesuatu yalqa kang metuhi ing masapa al mayyit, dan juga memikirkan sesuatu yang menjadikan wafatnya seseorang. Makanya Pak, tradisi di sekitar kita ketika ada jenazah diantarkan menuju ke liang lahat, ini ada anjuran untuk membaca zikir sebanyak-banyaknya. Biasanya itu lafaz-lafaz yang sesuai dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ada anjuran banyak zikir. Bahkan ketika seseorang itu jenazah disolati, maka kalimat yang menuntun kepada jenazah ketika mau diarahkan ke tempat pemakaman adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu, Pak. Kenapa orang yang berzikir kepada Allah itu berarti dihukumi, ingat pada Allah, dihukumi ibadah. Nyebut nama Allah itu ibadah dengan menggunakan seluruh nama-nama yang mengantarkan ingat kepada Allah. Apakah itu Asmaul Husna, apakah itu tasbih, apakah itu zikir, apakah itu sesuatu apapun yang di dalamnya terdapat lafaz-lafaz Allah dan mengantarkan seseorang ingat kepada Allah. Ini sangat dianjurkan. Kemudian juga kita berpikir tentang sesuatu yang menjadikan seseorang itu meninggal dunia. Misalnya kamu tenang, orang yang meninggal dunia itu kok kecelakaan, maka itu satu peringatan bagi kita ketika kita mengendarai kendaraan itu harus berhati-hati. Walau meninggal di background kecelakaan, dukuni perapatan lampu merah soalnya kok kesini mulai gunung serang bukan royoan lampu ini dulu hijau wis podo ngegas sekali, lampu ini kuning kadang-kadang terus itu apa ini terus ini tujuannya adalah berpikir agar seseorang itu berhati-hati ketika berada pada satu tempat yang membahayakan. Maka seseorang diharapkan hati-hati, wala dan tidak boleh itu bahaya. Logikanya apa? Rata-rata itu berebut untuk mengejar lampu hijau. Kemudian juga tentang penyakit. Lapor meninggal dunia, wala naik serangan jantung. Dari orang Jawa itu angin duduk. Maka kita yang masih hidup itu berpikir bagaimana caranya jantung kita itu sehat. Maka caranya bagaimana jantung kita itu lebih tahan lama. Apa yang merusak jantung? Setunggal berpikir tentang sesuatu yang sulit kita selesaikan, mikir performa. Kadang-kadang juga kegiatan, kadang-kadang juga uring-uringan,
kadang-kadang juga merasa benci, dendam dan lain sebagainya. Loh, maknanya apa? Kita harus mampu berpikir bagaimana caranya agar jantung kita itu sehat, jalan kaki, olahraga. Dan ini loh, perlu kita pikirkan. Ini merupakan anjuran. Ada seseorang itu mungkin meninggal dunia karena apa? Karena cekcok tukaran, bacoan, penuritan, atau carokan. Berarti kita harus berpikir dia caranya nggak sampai terjadi tukaran, cekcok, bacoan dan lain sebagainya. Kadang-kadang masalah sepele tapi tadi sekolah, masalahnya itu ringan tapi tadi nggak karuan, diperbesar. Kadang tendeso royoan banyu, usuke tandur pari, banyu ini kok royoan, masya Allah. Direwangi tukaran, direwangi gawa arit, kadang biacoan. Padahal yang urusan banyu, ini urusan masak depan bacoan itu panas. Pengatasannya banyu kok dibela. Padahal seseorang ketika sudah terjerumus pada konflik, gegeran sampai meninggal dunia, apa yang terjadi? Penyesalan kaum itu. Makanya terus satu makalah an-nadamu fil akhir la fil awal. Getun itu udah menemburi, boten kan boleh ngarep. Umpama getun itu boleh ngarep, itu betul jenenge nang apa udon jeneng ngarep. Nah inilah yang harus kita pikirkan perbuatan kita. Saat mari ini kita berbuat itu bagaimana? Nah ini pikiran-pikiran yang harus kita tata atau ditata bagi orang yang mengantarkan jenazah. Wa ma yakunu bal sesuatu yakunu kan ono apa iku masira nggon balike wong balik jenazah. Ini harus kita pikirkan, ya Allah. Tiba umat yang nanti dikubur boleh jerone lemah. Makanya enten filosofi sholat yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Nurholis Najib dari Barek ketika berada di satu kajian di Jakarta. Kenapa seseorang itu dianjurkan sholat menghadap ke tanah, ke tempat sujud? Kenapa seseorang itu dianjurkan ketika sholat pandangannya menuju ke tempat sujud? Ternyata tempat sujud adalah bumi. Apa maknanya bumi? Setiap manusia suatu saat pasti akan mati, maka kembalinya adalah ke dalam bumi. Minna khalaqnakum wa min fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum. Dari tanah, dari bumi ini kita Allah itu menciptakan makhluknya, dan di dalam bumi ini Allah mengembalikan wa minha nukhrijukum ta'atan ukhra, dan dari bumi ini Allah mengeluarkan makhluknya. Bumi ini tempat ada sembarang kali air hujan ditandai bumi, kotoran manusia ditandai bumi, air hujan manusia ditandai bumi. Apapun yang terjadi, bumi ini siap menerima. Dan menunggu sampai diterima. Cuma kalau membaca satu keterangan, nah bodoh salah di kita apa jenenge macam saja ataupun di atau wajah Mustafa tiba bumi diubah liang lahat siap menerima jenazah orang yang ahli melakukan amal soleh. Tapi betul siap menerima siapapun orang yang membanggakan kedudukannya, membanggakan nasabnya, membanggakan derajatnya selama hidup di dunia. Tapi sing diterima niku seluruh manusia di
tidak pandang kedudukan dan jabatan juga kekayaannya, tapi yang dipandang adalah amal solehnya. Loh, di sini perlu kita perhatikan, Pak. Ternyata yang paling menemani kita sampai ila yaumil akhirah, pada hari akhirat, adalah amal perbuatan kita. Rumah kita tinggalkan saat meninggal dunia, sepeda motor sing apik ditinggal, duit akeh ditinggal, emas-emasan sing kemrembyong niku ya ditinggal. Segala yang dimiliki seluruh manusia itu akan berpisah, akan ditinggalkan. Loh, apa yang tidak ditinggalkan? Amal-amal baik, amal perbuatannya selama hidup di dunia, itu yang akan mengantarkannya. Bacaan Al-Qur'annya akan mengantarkannya, sedekahnya akan mengantarkannya sampai liang lahat, sampai amal ibadah kakinya sering digunakan ke masjid, ke majelis taklim. Ini nanti pahala-pahala yang mengantarkan seseorang menemani selama-lamanya. Ini luar biasa. Nah, di sini ada satu hadis bahwasanya ini anjuran bagi orang-orang yang mengantarkan jenazah, man taba'a jenazah muslimin, siapa saja yang mengikuti atau mengantarkan jenazah orang-orang muslim, imanan karena iman, wahdaban dan mengharap ridha Allah, wa kana ma'ahu hatta yusalliya 'alaiha, dan seseorang itu bersama-sama melakukan sholat jenazah, wayabrahu min dafniha, sampai selesai memakamkan jenazah, fa innahu yarji'u minal ajri, maka dia akan kembali dengan membawa pahala dikira dengan pahala emas sebesar 2 gunung. Kullu qiratin, saben kirat, setiap beratnya kirat, mislu Uhudin, umpama besarnya bukit Uhud atau Jabal Uhud. Wa man shalla 'alaiha tsumma raja'a, dan seseorang itu ketika sholat jenazah kemudian dia kembali qabla an tadfana, kemudian dia itu sebelum memakamkannya dia itu pulang atau kembali atau bergeser ke tempat lain, fa innahu wasa'atni orang, maka sesungguhnya itu yarji'u kembali bikirotin kelawan dengan membawa 1 kiro. Di sini Allah memberikan balasan yang istimewa kepada orang yang mengantarkan jenazah. Dalam hadis Imam Bukhari nomor 47, ini diberikan, dijanjikan kepada orang-orang yang ahli mengiring-iringi atau mengantarkan jenazah. Nek sampai mengantarkan jenazah mulai dari sholat, mengantarkan sampai kuburan terakhir atau pemakaman di situ, maka dia dapat balasan 2 kiro. Kalau hanya sholat saja, tidak mengikuti sampai ke liang lahat atau tempat pemakaman, maka 1 kilo. Lu berapa Pak? 1 kilo itu bagaikan emas sebesar gunung Uhud. Tuh bayangin loh Pak. Makanya kalau kalian panjangan sedaya ibadah di dunia itu balasannya tidak diberikan di dunia, tapi diberikan nanti di akhirat. Kenapa begitu? Kita tidak akan mampu menerima balasan pahala dari Allah. Kadang-kadang wong niku semangat nek kapan ono balasan yang tampak, ganjaran yang tampak di dunia. Sopo-sopo sing jamaah 5 waktu
dia berhak mendapatkan minyak goreng 1 liter. Ngeten niku waktu semangat total kabeh jamaah. Mari 5 waktu absen cukup minyak. Besoknya berubah lagi, siapa yang jamaah 5 waktu berhak mendapatkan gula 1 kilo, berangkat lagi. Besoknya lagi siapa yang ikut jamaah selama 5 waktu pada hari Ahad pagi, maka dia berhak ikut ziarah ke Masjid Istiqlal gratis. Udah beruntungan kan? Nah ternyata mindset manusia, pemikiran manusia itu dibayang-bayangi sesuatu yang material, yang tampak, yang mampu dilihat oleh umumnya pandangan manusia. Padahal sesuatu yang tampak itu koyok-koyok menggiurkan, koyok-koyok enak, koyok-koyok istimewa. Padahal sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah itu lebih istimewa, lebih bagus dari segala-galanya. Makanya tidak ditampakkan oleh Allah, yang tampaknya ulu-ulu baik. Kayak jenengan tiap pagi ikut pengajian di Masjid Agung, selepas pengajian ada sarapan gratis, sarapan mungkin lodeh kikil, pecel jombang, minuman jeruk panas. Loh, ini balasan bagi orang yang ngaji tiap pagi di masjid. Kita lihat lodeh kikil enak, pecel enak, pecel jombang, minuman sombong. Sesuatu yang tampak itu kayak mata morgana, enak. Padahal ketika jenengan makan 1 sendok enak, 2 sendok gak pate enak biasa, 3 sendok biasa, terus sudah kayak gini yo. Kok aduannya kayak menjanjikan, menggiurkan, tipe rasanya yang ini. Kok jadi lodeh yang bertengahur, pecel yang koyok-koyok menarik, padahal dia rasanya pecel yang meluai. Inilah sesuatu yang musyahadah, yang tampak itu seolah-olah menggiurkan, padahal itu biasa. Sesuatu yang istimewa oleh Allah ditutup-tutupi, tidak ditampakkan di dunia. Inilah yang kadang-kadang manusia itu salah mengartikulasikan, salah dalam memahaminya. Lu barang tidak ditutupi, api waktu larang. Mobil Lamborghini larang, miliaran ditutupi, waktu pameran ditutupi. Cegah kena debu, cegah beret, cegah kotor, cegah rusak. Loh ini sesuatu yang ditutup itu lebih mulia daripada yang tampak. Nah di sini Allah memberikan kabar dan juga pembalasan bagi orang yang ahli ngiring-ngiringi mengantarkan jenazah sampai yang lahat. Dia diberikan apa? 2 kirab atau 2 gunung yang terbuat dari emas sebagaimana gunung Uhud. Nah di sini Pak Bu, kita harus angan-angan, hati-hati betapa hebatnya balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengantarkan jenazah. Wa hasilah ma kana fi wa anna hadza akhirud dunya wa masiru ahliha. Perlu diketahui, pemakaman, tempat kembali seseorang itu adalah bumi atau tanah. Orang yang masuk ke tanah, ke bumi ini dipastikan akan hancur, akan luluh, akan habis. Karena di dalam tanah itu, kalau dia dari suhunya itu, suhunya tidak memungkinkan kelembapannya sangat tinggi, sehingga manusia yang terkubur dipastikan akan hancur. Benda maupun barang ditutupi ambil emas, niku karat berkarat, suhunya niku tidak teratur. Kemudian apa saja yang pendem di dalam tanah itu hancur. Di dalam kitab Nuratul Nasihin, apa anggota tubuh manusia yang pertama kali lebih cepat hancur? Pertama adalah mata. Mata manusia itu dihapuskan oleh hewan-hewan yang ada di dalam
bumi, kemudian pipi dihancurkan kerobot dengan tinggal mak pipi ini kambing, mak pipi ini sapi, niku enak omong pipi ini menungso menjadi niku dinten di sini sampai rayap sampai hewan-hewan di dalam mantu niku kepada yang lain digerogoti utek dagingnya lengkap entek terakhir suci untuk seperti niku nopo ajibun danab atau tulang ekor niku sampai menit niku tetap ada, nggak tahu ini rahasia Allah. Dan disinilah ketika seseorang itu berpikir di dalam bumi pasti akan hancur, tidak ada yang mampu menemani kecuali amal solehnya masing-masing. Makanya dikuatkan oleh Allah oleh hadis Nabi, idza mata adama in qata'a amalu illa min salasin. Ketika seseorang itu mati, maka akan terputus seluruh perbuatannya, dia akan terputus kecuali tiga pertama. Pertama, sedekah jariyah, sedekah jariyah. Jenengan yang ahli menginfakkan harta panjenengan tenggone kotak masjid, tenggone musola, maupun harta wakaf panjenengan, harta yang dengan wakafkan berupa tanah, bangunan maupun yang lainnya, ini nanti akan menemani panjenengan. Au ilmin yuntafa'u fi, ilmu yang diambil manfaatnya, jenengan pinter masak, jenengan ajarkan ilmu itu kepada orang lain biar pinter masak seperti jenengan. Para guru punya murid tidak paham tentang aritmatika, tentang ilmu geografi, sosiologi, kok ternyata diajarkan menjadi orang yang pinter, maka ilmu ini akan memberikan transfer pahala yang Allah berikan kepada orang yang mengajarkan ilmu. Maka di sini posisi guru, posisi kiai, posisi dosen, orang yang menambahkan ilmu, menyampaikan ilmu sangat tinggi sekali. Karena apa? Setiap waktu dia dapat transfer pahala. Kemudian awalatin sholihin yadullah, yang ketiga yang menemani kita adalah anak-anak saleh yang mau mendoakan kepada orang tuanya. Loh, apakah ada anak yang tidak mendoakan orang tua? Yo enten baru. Banyak mereka yang tidak pernah sadar, mereka yang tidak bisa berdoa dan tidak pernah berdoa, ini tidak akan mendoakan kepada orang tuanya atau keluarganya. Kadang-kadang hidupnya membekali dirinya sendiri sholat gak gelem, umpamane dungo nawai dhewe gak gelem, umpamane dungo wong liya, masih wong tuane meninggal dunia dianggap meninggal selama-lamanya. Padahal meninggal itu adalah berpisah sementara. Alam barzakh pemisah antara dunia dan akhirat. Di sini kita harus introspeksi seberapa jauh ibadah kita, seberapa banyak amal baik kita, yang tahu hanyalah kita dan Allah juga malaikat-malaikatnya. Wal yaqdar kullal hadis minal hadisi dimala fa'idah. Dan seseorang haraplah hati-hati ketika mengantarkan jenazah itu, jangan mengucapkan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Guyonan, cerita tentang duit, cerita tentang pekerjaan, cerita tentang kepemilikan, ini sebetulnya sangat-sangat tidak diharapkan ketika mengantarkan jenazah. Karena apa? Di saat itu fa'innahu hadza waktu fikrin wa dzikrin, karena di saat ini adalah waktu kita berpikir tentang bagaimana kita nanti meninggal dunia, dan juga waktunya untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bagus fihi al-ghaflata wal lahwa wal istighalah bil hadisil bari. Makanya sangat tercela, sangat
hina ketika seseorang itu lupa karena kematian, ketika seseorang itu mengucapkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, ketika seseorang itu sibuk guyonan atau menceritakan hal-hal yang kosong. Fa innal kalama bima la fa'idata fihi nahyun an fi jamil ahwal fa kaifa hada wa kuffa hadal fa. Maka sesungguhnya seluruh ucapan-ucapan yang tidak ada faedahnya itu dilarang. Ini baku yang dapat kita ambil kajian kita pagi hari ini, bahwasanya ketika kita mengantarkan jenazah ke tempat yang lainnya, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyak berpikir tentang sesuatu yang menyebabkan kematian jenazah tersebut agar kita lebih hati-hati. Dan kita juga perbanyak untuk angan-angan bagaimana hidup kita nanti, wafat meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan juga bagaimana cara kita agar kita meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat di saat berada di sisi jenazah. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah keberkahan dunia akhirat, dan ketika Allah memanggil kita, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah dan kita ditakdirkan masuk dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ighfir lana dhunubana. Allahumma ya Allah innana sami'na munadiyan yunadil iman an aminu bi rabbikum فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا، بارك لنا فيما علمتنا، بارك لنا فيما رزقتنا، سلمنا يا الله من آفات الدين والدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.